Semangat pagi kawan Bang Manjo. Apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kapan atau di mana perjanjian bersama didaftarkan atau diaktakan. Dan dokumen-dokumen apa saja sih yang diperlukan pada saat pendaftaran itu dikerjakan. Ya, bagi teman-teman yang belum melihatnya atau mau melihat pendapat dari saya untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ya, sebelum kita masuk ke menu tanya jawab Bang Manjo berikutnya, kali ini Bang Manjo pakai baju dari duniahr.com. Mungkin ini perkenalan singkat untuk duniahr.com. Duniahr.com ini adalah sebuah website yang memberikan informasi, memberikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terupdate tentang ketenagakerjaan dan juga SOP-SOP tentang dunia ke-HRD-an. Juga, duniahr.com ini mempunyai satu wadah untuk kita konsultasi. Ya, mungkin teman-teman jika mau lebih dalam atau lebih jelas mengenal duniahr.com, teman-teman bisa kunjungi website di www.duniahr.com atau bisa kunjungi page LinkedIn di @duniahr.com gitu. Jadi teman-teman, ya kali ini di tanya jawab Bang Manjo ada satu pertanyaan dari kawan Bang Manjo. Pertanyaannya begini, Bang, mau tanya dong, kapan PB perlu dibuat? Dan apa saja sih yang perlu dituangkan di dalam PB? Dan apabila PB yang sudah didaftarkan, apakah masih bisa dibatalkan? Itu pertanyaannya. Ya, kita jawab satu-satu ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan PB perlu dibuat? PB dibuat apabila terdapat kesepakatan penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Setelah dilakukannya perundingan bipartit, sehingga PB ini menjadi mengikat secara hukum bagi para pihak yang menandatanganinya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau yang sering kita kenal dengan namanya Undang-Undang PPHI. Demikian bunyinya teman-teman. Ayat 1. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Untuk ayat 2-nya, perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Jadi, untuk jawaban nomor 1 adalah apabila kesepakatan penyelesaian telah terjadi antara pengusaha dan pekerja, maka PB lah yang menjadi dasar atau dokumen dari kesepakatan tersebut. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, hal apa yang dituangkan di dalam PB? Di dalam PB itu minimal terdapat yang pertama adalah tempat dan juga tanggal perjanjian. Yang nomor 2 adalah identitas para pihak, yaitu dari pekerja maupun dari pengusaha. Yang menjadi catatan di sini adalah perwakilan dari pengusaha. Bila PB yang ditandatangani dari pihak pengusaha dilakukan oleh direksi, maka yang menjadi catatannya apakah direksi tersebut layak atau mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen. Ya, biasanya itu bisa dilihat dari akta pendiriannya. Tetapi kebanyakan yang menandatangani perjanjian bersama itu adalah karyawan atau bagian dari HRD. Apa yang menjadi dasar kita mengetahui bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan? Yaitu mereka harus menunjukkan satu surat, yaitu surat kuasa yang diberikan oleh direksi kepada yang bersangkutan
untuk menandatangani sebuah dokumen perjanjian bersama. Jadi jika itu tidak ada, maka dapat dipastikan yang bersangkutan mungkin tidak berwenang untuk melakukan tantangan perjanjian. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban para pihak. Ya tentunya dalam sebuah kesepakatan ada hak dari pengusaha dan juga hak dari pekerja. Begitupun sebaliknya, masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dituangkan di dalam perjanjian bersama ini. Yang berikutnya adalah ada aturan-aturan lain yang mungkin disepakati, yaitu juga biasanya sebagai penutup apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan bagaimana. Itu biasanya di bagian akhir. Dan juga yang terakhir adalah adanya tanda tangan para pihak. Itu wajib. Jika salah satu belum tanda tangan, maka PB tidak berlaku. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apakah PB yang didaftarkan atau diaktakan ke PH itu masih bisa dibatalkan? Jawabannya masih. Sangat-sangat masih. Dengan catatan, apabila ditemukan adanya cacat prosedur di dalam pembuatan perjanjiannya. Ya seperti yang kita tahu, dalam sebuah perjanjian harus memenuhi 4 unsur atau 4 syarat yang diatur di dalam pasal 1320 sampai dengan 1337 KUH Perdata. Di sana ada 4 hal yang diatur. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Jadi teman-teman, kesepakatan para pihak ini artinya semua yang kita sepakati itu harus lahir dari kehendak bersama atau dari kehendak para pihak, baik pengusaha maupun dari pekerja, bukan dari unsur paksaan atau salah satu pihak memaksa supaya tantangan PB, atau juga ada unsur kehilafan gitu. Jadi ini semua harus sesuai dengan kesepakatan para pihak yang memang dibicarakan oleh para pihak sehingga mencapai kata mufakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para pihak yang menandatangani dokumen itu cakap secara hukum. Ya, seperti tadi, dari pihak pengusaha jika diwakilkan oleh karyawan, maka karyawan tersebut harus memiliki surat kuasa dari direksi untuk menandatangani dokumen. Atau dari sisi pekerja, memang secara usia sudah mencukupi atau sudah dikatakan cakap. Mungkin itu diatur kalau di KUH Perdata usia-usia di atas 21 tahun dinyatakan cakap. Tapi mungkin di aturan yang lain ada beberapa yang punya pendapat berbeda. Itu yang kedua adalah mengenai para pihaknya cakap. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu atau ada objek perjanjian yang jelas. Di dalam PB harus dijelaskan ini PB mengatur tentang apa. Nah, seperti yang di video sebelumnya, PB kebanyakan diatur untuk atau mengatur tentang pemutusan hubungan kerja. Jadi pengusaha dan juga pekerja telah sepakat mengakhiri hubungan kerjanya. Nah, itu harus jelas, terhitung sejak kapan. Apakah di dalam perjanjian bersama tersebut ada nilai kompensasinya atau tidak? Jika ada, kapan pembayaran dilakukan? Nah, jadi itu harus jelas ya teman-teman. Yang keempat adalah tentang sebab yang halal. Jadi PB itu harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh menyimpang dari norma kesusilaan ataupun ketertiban umum. Jadi benar-benar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh menyimpang kemana-mana. Nah, bagaimana jika dari keempat hal tersebut ada yang tidak terpenuhi unsurnya? Apakah PB tersebut bisa langsung menjadi batal? Tidak juga teman-teman. PB tidak secara otomatis menjadi batal. Jadi bagi pihak yang menemukan bahwa ada cacat prosedur tersebut, maka pihak yang dirugikan ini dapat mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Hubungan Industrial di mana wilayah pembuatan PB dilakukan. Nah, bagaimana jika isi perjanjiannya yang tidak dilaksanakan oleh para pihak? Apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan?
Ya, sebagaimana pasal 7 ayat 5 Undang-Undang PPHI, dia menjelaskan mengenai pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan hubungan industrial apabila isi perjanjiannya tidak dilaksanakan oleh pihak yang lain. Berbeda dengan jika perselisihan tersebut sudah masuk ke ranah hukum atau ke ranah pengadilan, maka harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, baru eksekusi dijalankan. Itu pun apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan dengan baik atau sesuai dengan isi putusannya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa disampaikan di video kali ini terkait dengan pertanyaan dari teman-teman semua. Teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga sukses terus. Semangat pagi, Horas!